Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim langsung lanjut aja ya, review Sin Bisa Season 5 episode 5. Bukannya kamu sibuk? Sudahlah, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hari, kamu kenapa? Apakah ada hal yang membuatmu jadi seperti ini? Seharusnya akulah yang bertanya, apa yang membuatmu jadi seperti ini? Apa yang kau lakukan dengan gadis itu? Si Chonga. Tak biasanya Hari menunjukkan perasaannya kepada Kang Lim, teman-teman. Biasanya, Hari yang selalu grogi, salah tingkah, bahkan ceroboh di depan Kang Lim, kali ini nampak sangat-sangat tegas. Dan sepertinya ia telah menjadi tabah dan kuat, walaupun harus merelakan orang yang paling penting dan sangat ia cintai itu. Kang Lim yang awalnya masih bersikap seolah tidak ada yang terjadi antara dia dan Chonga, melihat Hari yang tampak kesal padanya itu langsung meleleh, dan berniat untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada Hari. Haria, sebenarnya... apakah benar disinilah Sin Bis House? No! Belum juga si Kang Lim sempat berkata-kata, kali ini sangat jelas si Chonga sengaja menghalangi Kang Lim yang berniat untuk memberitahukan Hari. Kali ini kemunculannya sudah di luar batas, dan tampak dia sengaja ingin menghancurkan hubungan Kang Lim dan Hari. Kang Lim dan Hari melihat kehadirannya tanpa sambutan, malahan wajah Hari dan Kang Lim yang masih tampak tegang membeku, hanya memandang Chonga yang tampak tak diundang itu tanpa satu kata pun. Akhirnya, Hari sudah tidak segan-segan lagi. Kamu, bagaimana bisa kesini? Oh, masih ada yang belum selesai dibicarakan antara aku dan Kang Lim. Ya ampun teman-teman, mendengar jawaban Chonga, cewek siapa sih yang tidak langsung emosi tingkat dewa? Jadi maksudnya, dia dengan sengaja memerintahkan Hari untuk meninggalkan Kang Lim berduaan saja dengannya. Oh my god, Stella Kim speechless deh beneran. Tapi sabar dulu ya, jangan terpancing oleh si sayur hijau ini. Emangnya dia siapanya Kang Lim? Berani-beraninya dia mengatakan itu hanya karena sikap Kang Lim akhir-akhir ini. Akibat dari ulah si Kang Lim, jadinya si Chonga ini menjadi-jadi, seolah dia telah menang dan berhasil merebut Kang Lim dari Hari. Dan dia yakin sekali kalau Kang Lim bakalan memilih dia lagi kali ini. Bahkan melihat si Chonga ini menjadi-jadi, Stella Kim jadi curiga kalau dia telah menggunakan kelemahan Kang Lim untuk percaya kepadanya. Sayang sekali, kali ini kesabaran dan kepercayaan Hari untuk Kang Lim telah habis. Oleh karena itu, si Hari tampak marah besar teman-teman. Namun, ia masih saja menjaga perasaan Kang Lim. Hari pun berkata, "Oh, baiklah kalau begitu. Kalian bicarakan berdua saja di sini. Tenang saja, aku akan segera pergi." Hari pun langsung berjalan meninggalkan mereka berdua. Wah, entah mengapa, kali ini si Hari keren banget ya teman-teman. Stella Kim waktu nonton scene ini, Stella Kim tepuk tangan sendiri loh. Wah, si Hari memang hebat banget. Dia bahkan tidak mempermalukan si Kang Lim ataupun menanyakan langsung kecurigaannya kepada si Chonga. Sepertinya, jika itu adalah pilihan Kang Lim, ia pun akan merelakannya saat ini. Chonga pun tampak tersenyum dengan puas, teman-teman. Oh, teman-teman, untungnya kita bisa berlega hati sedikit. Karena kali ini Kang Lim pun yang telah mengetahui perasaan Hari, berkat pertengkaran barusan, langsung saja berlari mengejar Hari dan meninggalkan si Chonga. 그럼 둘이서 잘 얘기해. 난 갈 테니까. 잠깐, 좀 기다려. Hari, tunggu sebentar. Tunggu aku. 하리야, Kang Lim pun berlari sambil meraih pergelangan tangan Hari. Ia hanya mampu menyebut nama Hari dengan memohon, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi masih belum ada waktu yang tepat. Tapi, nampaknya terlambat sudah waktu Kang Lim. Ia yang lebih terkesan egois dan tidak menghiraukan perasaan Hari pun tak mampu lagi mengobati rasa sakit yang dialami Hari selama ini. Tampak Hari yang masih terdiam, seakan tak rela. Namun, ia pun dengan tabah akhirnya melepas genggaman Kang Lim. Raut wajah Hari sangat kesal, dan tampaknya Hari sudah tak berniat menagih janji-janji yang telah diungkapkan Kang Lim dan lebih memilih untuk melupakannya. Tiba-tiba, hujan pun turun. Tampak Chonga yang mengikuti mereka dan berdiri tepat di belakang Kang Lim. Ia pun menjadi saksi bisu kejadian yang merupakan salah satu rencana busuknya ini. Lalu, terdengar juga suara teriakan bayi. Lagi-lagi, apakah ini hanya kebetulan? Ataukah Chonga lah yang memerintahkan makhluk Mandrake ini? Ataukah malahan ia telah mengatur skenario dan bekerja sama dengan Mandrake ini, bahkan mengirimkannya untuk menyerang penghuni Sin Bis House? Dan rumah para goblin yang menjadi tempatnya bersembunyi menjadi tempat penyerangan awal makhluk Mandrake ini, teman-teman. Ketiga goblin tampak tak berdaya menghindari serangan mendadak dari Mandrake.
Duri yang sedang berjalan pulang pun merasakan guncangan yang sangat hebat. Yang awalnya, Duri mengira hanya gempa bumi. Duri pun bergegas ke rumah untuk menemui ayah dan ibunya. Namun, ia malah menemukan ayah ibunya yang telah menjadi monster dengan mata hijau menyala itu. Duri pun yang akan diserang ayah ibunya ketakutan dan menjerit dengan kencang. Hari yang mendengar jeritan Duri langsung berteriak, "Duria!" Tampak juga seluruh warga Simbis House yang telah berubah menjadi monster dengan penampakan yang sama seperti ayah dan ibu Hari. Wah teman-teman, seketika keadaannya tampak sedikit mencengangkan. Hari pun yang kesal terpaksa menunda perasaannya yang kacau itu. Di hadapannya pun tampak ayah ibunya yang telah menjadi monster mata hijau. Hari pun sangat terkejut. Ia tampak menahan air matanya. Lalu sepertinya ia akan berlari dan menemui ayah ibunya itu. Tapi untunglah, Kang Lim langsung bergegas untuk menahannya. Lalu Hari pun bertanya, "Apakah ini makhluk?" Kang Lim pun menjawab, Aku juga tidak tahu. Tapi aku pun tidak merasakan hawa makhluk sedikit pun. "Hah?" Mereka berdua pun yang bertanya-tanya. Lalu mendengar suara teriakan bayi yang makin terdengar amat kencang. Hujan pun yang makin deras tidak menghentikan mereka. Hari berkata, "Oh, apakah karena suara tangisan ini?" Dan sepertinya benar tebakan Hari teman-teman. Mereka dikendalikan oleh suara tangisan bayi itu. Para penghuni yang berubah wujud itu pun berlari ke arah mereka. Kang Lim pun tanpa ragu melempar 2 buah kertas jimat berwarna kuning. Keluar rantai besi yang sangat besar untuk menghadang mereka semua. Sepertinya suara tangisan ini yang membangkitkan mereka. Hari, kita harus segera mengembalikan warga ke wujud asal. Kita harus segera mencari di mana tangisan itu berasal dan segera bergegas menghentikannya. Apakah ada tempat yang kamu pikirkan, Hari? Hari pun lalu mengingat kejadian tadi siang teman-teman. Saat Hari akan ke lift, dia melihat ada penghuni baru dengan kereta bayi yang naik ke lantai 5. Lalu, Hari pun bergegas ke lantai 5, teman-teman. Hari pun yang terlihat berlari ke sana kemari, memeriksa satu persatu rumah yang ada di Simbis House. Masih saja belum menemukan di mana suara tangisan itu berasal, teman-teman. 하리야, 빨리 가. Hari pun tampak kelelahan. Ia merasa waktunya tidak banyak lagi. Ia harus segera menemukannya. Nah, di sini keanehan terjadi lagi, teman-teman. Dari awal penyerangan para monster ataupun makhluk, si Chonga selalu saja terdiam. Dia hanya menunggu dan terdiam seperti dia seolah-olah menjadi seorang yang sangat lemah. Bahkan dia terluka dan akhirnya ditolong oleh Kang Lim. Nah, saat ini sesuatu yang aneh terjadi. Di saat Kang Lim menghadang semua penghuni yang telah berubah wujud menjadi monster bermata hijau itu, Hari yang tampak sendirian dan kelelahan mencari dan memeriksa satu persatu rumah Simbis House masih juga belum menemukan suara tangisan itu berasal. Tiba-tiba, si Chonga datang dan membisiki Hari dengan mata dan senyuman yang sinis. "Oh, rupanya kau sangat kesulitan. Baiklah, kalau begitu, ikuti aku saja. Aku akan memberitahukanmu di mana suara itu berasal. Kemarilah." Lalu, dia berjalan dengan tegak dan seolah-olah dia mengetahui semua yang terjadi pada hari ini, teman-teman. Dia pun berjalan dan dia mengeluarkan sebuah kekuatan yang muncul dari kedua tangannya. Jadi rupanya selama ini dia berpura-pura untuk menjadi lemah. Namun sebenarnya dia mempunyai kekuatan, yaitu api goblin hijau ini, teman-teman. Jadi kekuatan yang digunakan oleh Chonga ini adalah api goblin hijau. Api goblin hijau tersebut pun langsung menunjukkan di mana letak makhluk ataupun tangisan itu berasal. Chonga pun dengan mudah hanya mengikuti cahaya hijau itu langsung menemukan di mana makhluk Mandrake itu berada, teman-teman. Wow, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengejutkan. Jadi rupanya Stella Kim sudah yakin banget kalau si Chonga ini adalah salah satu anggota dari kelompok Guido. Selama ini ada yang Chonga diam-diam rencanakan. Ataupun mungkin dia hanya anggota yang ditugaskan untuk menjalankan misi seperti kemunculan Guido Hyun di season 4. Ditambah lagi, pada saat Hari akan diserang oleh Mandrake, Hari yang baik hati berteriak dan menyuruh si Chonga untuk kabur. Namun, si Chonga malah senyum dan tidak takut, teman-teman. Dia hanya diam dan makhluk Mandrake itu malah tidak menyerangnya sama sekali. Nah, disinilah Stella Kim udah yakin banget, teman-teman. Ditambah, salah satu kecurigaan yang paling meyakinkan Stella Kim adalah apakah ayah Kang Lim lah yang mengirimkan si Chonga ini karena dia ingin Kang Lim menjadi penerus kelompok Guido. Maka ia berniat untuk memisahkan Kang Lim dengan Hari yang merupakan kelompok pengusir makhluk yang baik serta bersahabat dengan para goblin. Sedangkan Guido, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah si Kang Lim masih pantas ataupun layak untuk mendampingi Hari di masa depan? Ataukah biarkanlah hubungan mereka berakhir sampai di sini? Pendapat teman-teman semuanya tulis di komen video ini ya.
Kalau gitu, Stella Kim hari ini reviewnya sampai di sini dulu, karena Stella Kim bakal lanjut lagi dengan hal-hal yang meyakinkan teman-teman semuanya apabila si Chonga ini adalah pasukan ataupun anggota dari kelompok Guido. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya, Stella Kim tunggu loh. Dan jangan lupa follow Instagram Stella Kim di Stella Kim Official ya. Kalau gitu, sampai jumpa besok tentunya di channel Stella Kim. Sarangheyo. Mwah.